Di sebalik senyuman yang sering terpancar di layar kaca, Jalaluddin Hasan menyimpan sebuah dunia yang penuh dengan diam dan rahasia. Selama bertahun-tahun, suara hatinya jarang didengari oleh umum, terselindung di balik watak-wataknya yang kuat, penuh karisma, dan sering memukau penonton. Namun, tiada apa yang mampu menandingi kesedihan yang baru-baru ini menimpa dirinya. Apabila dunia Jalaluddin digoncang oleh kehilangan yang paling mendalam, pemergian istrinya yang tercinta, Datin Hasimah Mat Ehsan, akibat komplikasi selepas menjalani pembedahan jantung di Hospital University Kebangsaan Malaysia. Peristiwa itu bukan sahaja meninggalkan lubang yang dalam hati seorang suami, tetapi juga membuka babak baru dalam kehidupannya, di mana kata-kata yang selama ini terpendam akhirnya menyingkap kesedihan dan cinta yang tak terucap selama ini. Jalaluddin, seorang figura yang selama ini dikenali dengan kewibawaan dan ketenangan di layar, kini menampakkan sisi kemanusiaannya yang paling tulus. Mata yang pernah memancarkan keyakinan profesional, kini memancarkan kesedihan yang begitu mendalam, seakan menuturkan satu kisah yang tidak mampu dijelaskan dengan skrip atau dialog. Ia adalah kesedihan yang lahir dari kehilangan seorang pasangan yang telah menemani perjalanan hidupnya, dari detik-detik manis hingga cabaran yang tidak ternilai. Dalam setiap perkataan yang diucapkan selepas pemergian Datin Hasimah, tersirat rasa syukur, kasih sayang yang tak pernah pudar, dan kesedihan yang menjerat jiwa seorang lelaki yang selama ini tampak kuat di mata umum, tetapi begitu lembut dalam hatinya. Dalam satu wawancara yang jarang dilakukan, Jalaluddin membuka dirinya dengan penuh keberanian, membiarkan dunia menyaksikan sisi kehidupan yang jarang ditampilkan di kaca televisyen. Ia bukan sekadar luahan duka, tetapi juga penghormatan kepada wanita yang selama ini menjadi tiang utama dalam kehidupannya. Setiap perkataan yang keluar dari bibirnya menggambarkan betapa dalamnya cinta yang dia simpan, betapa besar pengorbanan yang telah Datin Hasimah lakukan untuk keluarganya, dan betapa beratnya kehilangan ini yang kini menghantui setiap langkahnya. Sebagai seorang pelakon yang sering memerankan watak-watak kuat, Jalaluddin kini mencontohkan kekuatan sebenar, kekuatan untuk menerima kehilangan, untuk bersedih, dan untuk menghargai setiap kenangan yang pernah ada. Kehilangan ini juga membawa Jalaluddin ke dalam dunia refleksi yang lebih mendalam, merenung perjalanan hidupnya bersama istri, dari hari-hari penuh tawa hingga detik-detik sunyi di rumah mereka. Dia menceritakan bagaimana Datin Hasimah bukan sekadar seorang pasangan hidup, tetapi juga rakan seperjuangan, peneman setia dalam setiap suka duka, dan sumber inspirasi yang tiada tandingannya. Dalam kesedihan yang membalut hatinya, terselip kisah-kisah kecil, senyuman mereka di waktu pagi, sokongan yang tak pernah putus, dan pelukan hangat yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Jalaluddin menuturkan semuanya dengan nada yang lembut, namun penuh keberanian, seolah memberi penghormatan terakhir kepada wanita yang begitu dikasihinya. Masyarakat yang mengenal Jalaluddin selama ini mungkin terkejut melihat sisi yang jarang ditampilkan ini. Seorang lelaki yang selama ini menjadi lambang ketenangan kini mendedahkan jiwa yang luka, namun tetap berani untuk bercakap tentang cinta, kehilangan, dan rasa hormat yang mendalam. Setiap perkataannya bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pengajaran kepada dunia, bahwa kehilangan adalah sebahagian daripada kehidupan, dan keberanian untuk mengekspresikan kesedihan adalah tanda kekuatan yang sebenar. Ia adalah kisah tentang manusia yang bukan sahaja hidup di layar kaca, tetapi juga di dunia nyata, dengan emosi yang kompleks, hubungan yang tulus, dan cinta yang tidak berkesudahan. Yang paling menyentuh hati adalah bagaimana Jalaluddin tidak hanya berhenti pada kesedihan, tetapi juga mendedahkan kasih dan penghargaan terhadap segala yang telah dilalui bersama istrinya. Dia bercakap tentang perjalanan mereka, tentang malam-malam yang mereka lalui dengan tawa,
tentang pengorbanan dan sokongan yang tidak ternilai, dan tentang kepercayaan yang membimbing mereka melalui setiap cabaran. Setiap perkataan seolah menjadi jalinan cerita yang memaparkan kasih sayang sejati, keikhlasan, dan kekuatan manusia dalam menghadapi kehilangan. Ia adalah kisah yang memikat, yang mengingatkan penonton bahawa di balik setiap pelakon hebat, terdapat hati yang penuh emosi, cinta yang mendalam, dan jiwa yang mampu merasa kesedihan paling tulus. Seiring dunia menyaksikan luahan hati Jalaluddin, ia menjadi bukti bahawa di balik setiap watak yang kita kagumi, terdapat kehidupan sebenar yang penuh warna, dengan tawa, air mata, cinta, dan kehilangan. Kata-katanya adalah gema dari hati seorang suami yang kehilangan separuh jiwanya, tetapi juga lambang keberanian untuk menghadapi dunia dengan jujur dan tulus. Dalam setiap perkataan, tersirat penghormatan kepada Datin Hasimah, cinta yang abadi, dan kekuatan manusia yang mampu mencintai tanpa syarat, bahkan ketika kehilangan itu menghampiri dengan cara yang paling memilukan. Dan meskipun kesedihan itu masih menyelimuti hari-harinya, Jalaluddin berdiri di hadapan dunia dengan keberanian yang luar biasa, mendedahkan jiwa yang terluka, namun tetap penuh rasa hormat dan cinta. Ia adalah kisah tentang kehilangan, tentang cinta yang tak terhingga, dan tentang keberanian untuk membuka hati, walaupun dunia mungkin melihatnya sebagai seorang lelaki yang selalu tenang. Setiap detik luahannya adalah penghormatan, setiap kata adalah pujian, dan setiap ingatan adalah saksi bisu kepada kehidupan yang telah dilalui bersama. Tanpa penamat yang jelas, membiarkan hati penonton bergaul dengan rasa kehilangan, cinta, dan keagungan seorang suami sejati. Di sebalik kesunyian rumah yang kini terasa hampa, Jalaluddin Hasan menelusuri setiap sudut dengan langkah perlahan, seolah-olah setiap objek di sekelilingnya membawa kisah sendiri. Meja kopi di ruang tamu, yang dulunya dipenuhi cawan kopi panas, yang dikongsi bersama Datin Hasimah kini, hanya menyisakan bayangan. Jalaluddin menyentuh permukaan kayu itu dengan jari-jarinya, merasakan setiap lekuk kecil, setiap goresan yang menjadi saksi senyumannya dan tawa istrinya. Sebuah buku nota yang terbiar di sudut sofa mengingatkannya kepada malam-malam di mana mereka duduk bersama, mencatatkan perkara-perkara kecil yang mereka syukuri, atau sekadar melukis corak dan catatan ringkas yang penuh makna. Dalam bilik tidur, bantal yang biasa menampung kepala Datin Hasimah terasa kosong. Jalaluddin menundukkan kepala, menghirup aroma kain yang masih tersisa, aroma yang tidak dapat ditiru oleh wangian apapun. Tangannya menggenggam sehelai-helai kain yang pernah disentuh istrinya, merasakan ketebalan cinta dan kehangatan yang kini hanya tinggal kenangan. Disinilah kehidupan sehari-hari mereka tergambar, tawa di pagi hari, perbualan ringkas tentang cuaca, senyuman yang dipancarkan tanpa kata-kata, semua kini menjadi memori yang hidup dalam hati Jalaluddin. Dia berjalan ke dapur, di mana aroma kopi pagi yang dulu menjadi ritual mereka kini hanyalah bayangan yang tersisa. Cawan-cawan yang masih tersusun rapi seolah menunggu untuk diisi lagi, seolah menanti detik di mana Datin Hasimah kembali untuk duduk di sebelahnya. Jalaluddin membuka peti sejuk, menatap sekotak susu yang dulunya selalu digunakan untuk membuat kopi kegemaran istrinya. Detail kecil ini, cara Datin Hasimah meletakkan sudu, cara dia menyusun bumbu rempah, cara dia tersenyum ketika melihat Jalaluddin membuat kekacauan kecil di dapur, semua menjadi hidup kembali di mata Jalaluddin seperti sebuah film yang dimainkan kembali perlahan-lahan di ruang hatinya. Di halaman rumah, taman kecil mereka menjadi saksi bisu kepada kesetiaan dan cinta yang tidak ternilai. Jalaluddin menatap bunga-bunga yang mereka tanam bersama, merasakan sentuhan tangan Datin Hasimah yang pernah menyiram dan menyusun daun-daun yang gugur. Setiap kembang mawar, setiap daun yang berderai
menjadi simbol dari detik-detik yang mereka lalui bersama. Angin yang bertiup seolah membawa bisikan lembut istrinya, suara yang selalu menenangkan jiwa, yang kini hanya dapat didengar oleh hatinya sendiri. Jalaluddin mula membuka album foto lama. Setiap halaman bagaikan pintu waktu yang membawanya kembali ke masa lalu. Gambar-gambar mereka tersenyum bersama, berpegangan tangan di taman, menghadiri majelis, atau sekadar duduk di ruang tamu sambil menonton televisyen. Detail kecil dalam foto itu, kerutan di sudut mata Datin Hasimah ketika tersenyum, cahaya matahari yang menembusi jendela, bahkan bayangan mereka di lantai kayu, semuanya menghidupkan kembali momen yang selama ini tersimpan. Jalaluddin tersenyum tipis, seakan bercakap lembut kepada istrinya, "Kau masih ada di sini, dalam setiap detik yang kau ingat." Pada malam hari, ketika rumah mulai senyap dan cahaya lampu menebar bayangan hangat, Jalaluddin duduk di kerusi favoritnya dengan secangkir teh yang masih hangat. Dia menutup mata, membiarkan bayangan Datin Hasimah hadir di sekelilingnya, sentuhan lembut di bahunya, tawa kecil yang menembus hening, dan kata-kata penghibur yang selalu menenangkan hatinya. Setiap detik, setiap hembusan nafas, seolah menjadi medium yang menghubungkan dia dengan roh istri tercinta, menjadikan kesedihan dan cinta bercampur menjadi satu. Dalam percakapan jarang yang dia lakukan kepada wartawan atau sahabat rapat, Jalaluddin sering menyingkap detail kecil ini. Cara Datin Hasimah meletakkan kunci kereta di atas meja, cara dia menata tudungnya sebelum keluar rumah, cara dia memerhati Jalaluddin membaca skrip atau mempersiapkan watak untuk lakonan. Setiap momen harian itu kini menjadi memori yang hidup, menghidupkan kembali kehangatan, cinta, dan kebersamaan yang tak ternilai. Jalaluddin dengan lembut menceritakan ini bukan untuk menunjukkan kesedihan, tetapi untuk memberi penghormatan kepada seorang wanita yang membentuk kehidupannya dengan cinta yang tulus dan kesabaran tanpa batas. Keindahan kisah Jalaluddin bukan sahaja terletak pada popularitinya di layar kaca, tetapi pada kemampuan beliau untuk menghidupkan kembali kenangan melalui detail kecil yang nyata. Bagi pembaca, setiap sentuhan, setiap aroma, setiap bayangan yang dia ceritakan membuat mereka merasakan kehadiran Datin Hasimah, seakan ikut berjalan di rumah itu, menyentuh meja, membuka buku nota, dan menyusuri taman bersama Jalaluddin. Inilah keajaiban momen kecil yang dia ungkapkan, bahwa cinta dan kehilangan dapat dirasakan melalui hal-hal yang paling sederhana, namun mampu menyentuh hati dengan kekuatan luar biasa. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip, angin malam menyapu dedaunan, dan suara malam yang tenang membawa Jalaluddin ke dalam dunia di mana masa dan kenangan berpadu. Setiap langkahnya di ruang yang sunyi ini menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Dalam keheningan yang memeluknya, setiap detik yang dilalui bersama Datin Hasimah kembali hidup melalui detail-detail kecil yang dia sentuh, lihat, dan rasakan. Pembaca seakan-akan dibawa untuk menjadi saksi, untuk merasakan getaran yang sama, dan untuk menghargai setiap detik yang mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya syarat dengan cinta, kehilangan, dan kehidupan yang penuh makna. Malam itu, rumah Jalaluddin terasa sunyi lebih daripada sebelumnya. Lampu-lampu kuning temaram melemparkan bayangan panjang di dinding, mengubah setiap objek menjadi bentuk yang seakan berbisik. Jalaluddin berdiri di tepi tingkap, menatap cahaya kota yang berkelip di kejauhan, tetapi hatinya seakan mendengar sesuatu yang lain, bisikan halus, suara yang tak pernah terdengar, atau mungkin hanya gema dari ingatan. Sesuatu yang mengusik jiwanya, tetapi tidak pernah dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di ruang tamu, kerusi yang biasa diduduki Datin Hasimah kini kosong, tetapi bayangan bentuknya seolah tetap ada. Jalaluddin menunduk,
memerhatikan kain yang tertinggal, menelusuri tekstur yang familiar, seakan ia boleh memberitahunya sesuatu yang selama ini tersembunyi. Terkadang, dia mendengar bunyi langkah ringan di lorong. Bukan bunyi yang nyata, tetapi sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu dan kegelisahan. Adakah itu memori yang bermain-main, atau kehadiran yang lebih dari sekadar kenangan? Dia tidak pernah menjawabnya, karena misteri itu sendiri membuat hatinya tetap terhubung dengan Datin Hasimah. Dalam bilik tidurnya, Jalaluddin membuka sebuah laci lama yang jarang disentuh. Di situ terdapat sekeping surat yang belum sempat dihantar, ditulis dengan tulisan tangan Datin Hasimah. Huruf-hurufnya rapi, tetapi ada jeda, ada ruang kosong yang sengaja ditinggalkan. Jalaluddin menyentuh kertas itu, membaca setiap perkataan perlahan, merasa setiap getaran emosi yang tertinggal. Surat itu tidak lengkap, dan itulah yang membuatnya terus memikirkan apa yang mungkin tersisa di luar kata-kata, di balik senyuman yang dia simpan. Ia adalah misteri yang membuat hati Jalaluddin tetap hidup, menunggu tanpa pernah mendapat jawaban penuh. Di luar, angin malam membawa aroma bunga di taman kecil mereka, tetapi juga ada bau yang tidak dikenali, sesuatu yang membuatnya terdiam seketika. Jalaluddin menutup mata, merasakan campuran emosi, rindu, sedih, tetapi juga keingintahuan yang aneh. Apakah Datin Hasimah meninggalkan sesuatu yang dia tidak ketahui? Sebuah rahasia kecil yang hanya boleh ditemui melalui intuisi, melalui detik-detik yang diulanginya sendirian di malam yang sunyi. Di dapur, cawan kopi masih tersusun rapi di rak. Jalaluddin mengambil satu, menghirup aroma yang dulu selalu mengingatkannya pada pagi-pagi mereka bersama. Namun malam itu, aroma itu berubah, mengusik kenangan lama, membawa rasa ingin tahu yang aneh. Adakah sesuatu yang dia terlepas dari pengamatan, sesuatu yang Datin Hasimah ingin tinggalkan, tetapi tidak sempat diungkapkan? Dia meletakkan cawan kembali, membiarkan misteri itu tetap ada, karena jika semuanya terungkap, rumah itu akan kehilangan aura yang menjadikannya hidup. Dalam album foto, ada satu gambar yang selalu membuatnya terpaku. Mereka duduk di bangku taman, tersenyum kepada kamera, tetapi di sudut foto itu ada bayangan yang samar, seperti siluet yang tidak dikenali. Jalaluddin tidak pernah bercakap tentang ini kepada sesiapa, karena dia tidak pasti sama ada itu kebetulan atau sesuatu yang lebih. Setiap kali dia melihatnya, rasa ingin tahu itu membara, tetapi juga menenangkan hatinya, seolah-olah ada pesan yang hanya dia yang boleh memahami. Malam-malam lain, ketika rumah sunyi dan hanya terdengar bunyi jam yang berdetik, Jalaluddin sering menyalakan radio lama yang mereka gunakan bersama. Kadang-kadang, suara penyampai radio terdengar seperti berbisik kepadanya, menyampaikan sesuatu yang tidak dapat difahami secara jelas. Dia tidak berusaha untuk menafsirkan sepenuhnya. Misteri itu sendiri memberi kehangatan, seolah-olah Datin Hasimah masih hadir di sekelilingnya, tanpa perlu berkata-kata. Di lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan bilik tidur, terdapat cermin besar yang sering memantulkan bayangannya sendiri. Jalaluddin menatap bayangan itu lama, tetapi kadang-kadang dia merasa ada sesuatu yang bergerak di luar pandangan. Sekilas bentuk yang familiar, tetapi tidak jelas. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena rasa ingin tahu, apakah ini kenangan, imajinasi, atau sesuatu yang lebih? Misteri itu membuatnya tetap terjaga, membiarkan dirinya merasakan dunia yang lebih luas daripada sekadar kesedihan dan kehilangan. Setiap objek di rumah itu, dari meja kopi hingga bunga yang tumbuh di taman, menjadi saksi kepada emosi yang tidak pernah berhenti berkembang. Jalaluddin berbicara kepada bayangan, kepada aroma, kepada cahaya lampu, membiarkan diri terbawa oleh imajinasi yang misterius. Dia tidak mencari jawaban, karena jawaban akan menamatkan keajaiban yang kini
menyelimuti rumah dan hatinya. Sebaliknya, dia memilih untuk hidup dengan misteri, menikmati setiap detik di mana dunia nyata dan kenangan bercampur, mencipta kisah yang tidak pernah selesai. Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan, menaburkan titik-titik cahaya yang memantul di lantai kayu. Jalaluddin berdiri di ambang pintu, membiarkan hujan menampar wajahnya perlahan, merasakan setiap titiknya seolah membawa message yang hanya dia yang boleh fahami. Setiap suara, setiap aroma, setiap bayangan menjadi bagian dari cerita yang tidak pernah selesai, cerita tentang cinta, kehilangan, dan misteri yang hidup di sekelilingnya. Dan pembaca seakan-akan dibawa bersama, merasakan setiap detik yang penuh teka-teki, setiap detik yang mengajaknya bertanya-tanya tanpa pernah mendapat jawaban penuh. Hujan malam itu berlanjutan, menimpa daun-daun yang berguguran di halaman rumah dengan ritme yang tenang, namun tidak menentu. Jalaluddin Hasan duduk di kerusi rotan di beranda. Selendang tipis menyelimut tubuhnya, membiarkan angin lembab menembus rambutnya. Setiap tetes hujan yang menimpa lantai kayu, setiap rintik yang menyentuh kaca jendela, seolah menuturkan cerita lama yang tidak pernah selesai. Kadang-kadang dia tertawa sendiri, membayangkan Datin Hasimah muncul dari bayangan malam, mengulurkan tangan seolah ingin menyambung percakapan yang tertinggal. Tetapi kemudian, tiada siapa yang muncul, hanya keheningan dan suara hujan yang membisukan segalanya. Di dalam rumah, lampu-lampu yang dipasang di sudut ruangan memantulkan bayangan panjang yang berubah-ubah saat Jalaluddin bergerak perlahan. Dia berjalan mendekati meja di mana surat-surat lama tersusun. Beberapa di antaranya masih belum dibuka, seakan menunggu untuk dibaca pada saat yang tepat. Ada rasa berat dan ringan yang bercampur. Berat karena kenangan yang menahan hatinya. Ringan karena misteri yang membuatnya terus merasa hidup. Jalaluddin meraba surat-surat itu dengan jari-jarinya, membiarkan tekstur kertas dan tinta yang hampir pudar menyentuh pikirannya, menimbulkan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Adakah masa lalu benar-benar pergi, atau hanya menunggu untuk ditemui kembali? Di lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu dengan bilik tidur, cermin besar memantulkan wajah Jalaluddin, tetapi ada sesuatu yang tidak selaras. Sekilas, dia melihat bayangan yang bukan miliknya. Mungkin hanya permainan cahaya, mungkin juga sebuah kenangan yang hidup sendiri. Hatinya berdetak lebih kencang, bukan kerana takut, tetapi kerana rasa ingin tahu yang aneh. Ia adalah rasa ingin tahu yang membuatnya tetap terjaga di tengah malam. Membiarkan dirinya merasakan kehadiran yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang seolah menunggu untuk diungkapkan, tetapi tidak pernah muncul sepenuhnya. Di dapur, cawan kopi yang dulunya selalu diisi oleh Datin Hasimah masih tersusun rapi. Jalaluddin menyentuhnya, merasakan tekstur porselin yang dingin, lalu tersenyum tipis. Aroma kopi yang menguar dari sisa-sisa pagi sebelumnya seakan membawa bisikan lembut. Suara yang membuatnya rindu, tetapi juga meninggalkan ruang untuk teka-teki. Ia adalah suara yang dia ingin dengar lagi, tetapi tidak tahu apakah itu nyata atau hanya gema dari ingatan. Setiap aroma, setiap bayangan, setiap bunyi di rumah itu seolah hidup sendiri, menciptakan lapisan misteri yang terus memikat hati Jalaluddin tanpa memberi jawaban penuh. Malam semakin larut, dan lampu-lampu kota di kejauhan berkelip, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Jalaluddin menatap keluar jendela, membiarkan matanya mengikuti cahaya yang bergerak perlahan, seakan mereka membawa pesan tersembunyi. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga yang tumbuh di halaman, bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar, tetapi tidak memberikan kepastian. Apakah itu pesan dari Datin Hasimah? Atau hanya imajinasi seorang lelaki
yang merindukan kehadiran yang telah pergi. Di bilik tidur, bantal dan selimut masih tersusun rapi. Jalaluddin menyentuh kain itu, membiarkan tangannya merasakan setiap lipatan, setiap bekas sentuhan yang dulu penuh kehangatan. Bayangan Datin Hasimah seakan muncul di sudut mata, selalu samar, selalu mengundang pertanyaan. Dia menutup mata, membiarkan imajinasinya berkembang. Mereka tertawa bersama, berbicara tentang hal-hal kecil, atau hanya duduk diam, menikmati keheningan. Tetapi setiap kali dia membuka mata, tiada siapa di sana. Hanya rumah yang sunyi dan misteri yang terus membayang. Album foto yang dibuka di meja tetap menjadi pusat perhatian. Gambar-gambar mereka tersenyum, berpegangan tangan, menghadiri majelis, atau sekadar duduk di sofa rumah. Tetapi ada satu foto yang selalu membuatnya terpaku. Bayangan samar di tepi, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi tidak pernah jelas. Jalaluddin menatapnya lama, membiarkan pertanyaan itu tetap hidup, karena jika semua terjawab, keajaiban yang ada akan hilang. Misteri itu sendiri menjadi bagian dari cinta yang tidak pernah habis, dari kehilangan yang terus terasa, dari rumah yang hidup dalam ketidakpastian. Di luar jendela, hujan mulai reda, meninggalkan titisan air di dedaunan dan batu-batu di halaman. Jalaluddin berdiri, membiarkan dinginnya udara malam menyentuh wajahnya, merasakan setiap detik sebagai bagian dari kisah yang tidak lengkap. Ia tidak berusaha mencari jawaban. Setiap bunyi, setiap bayangan, setiap aroma, membentuk dunia yang hanya dapat dirasai, tetapi tidak sepenuhnya dimengerti. Disinilah kekuatan cinta, kehilangan, dan misteri berpadu. Tidak pernah selesai, tidak pernah lengkap, tetapi tetap hidup di hati seorang suami yang rindu. Dia menatap rumahnya, menatap dunia luar yang samar-samar diterangi lampu, dan kemudian duduk kembali, membiarkan hujan yang berhenti, dan bayangan malam menyelimuti tubuhnya. Ada pertanyaan yang tidak terjawab, ada bayangan yang tidak jelas, dan ada kenangan yang hidup tanpa akhir. Dan mungkin itu adalah cara kehidupan memberitahu kita bahwa tidak semua cerita harus selesai, tidak semua kehilangan dapat diungkap, dan tidak semua misteri harus dipecahkan. Jalaluddin Hasan duduk di sana, di tengah keheningan yang penuh teka-teki, membiarkan dirinya hanyut dalam perasaan yang tidak sepenuhnya dipahami, dan bagi pembaca, dunia itu tetap terbuka, penuh ruang untuk merenung, bertanya, dan membayangkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah yang sunyi itu.